إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita paksakan diri kita ini untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah kita paksakan, dan meninggalkan larangan-larangan Allah kita paksakan. Karena kalau tidak kita paksakan, mana mungkin jiwa kita akan takluk terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dipaksakan agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, afdalul a'mali fi kulli waqtin ma tuliba fihi. Amalan yang paling utama dalam setiap waktu adalah amalan yang dituntut untuk dilakukan pada waktu tersebut. Maka pada waktu salat Jumat seperti ini, amalan yang paling utama adalah menegakkan ibadah Jumat. Terdengar azan subuh, amalan yang paling utama adalah segera lakukan salat subuh. Demikian juga salat-salat yang lainnya, mendengar azan zuhur, maka amal yang paling utama adalah segera tinggalkan pekerjaan, segera persiapan melakukan salat zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling utama adalah salat pada awal waktunya. Maka setiap waktu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan untuk kita lakukan padanya. Pada bulan Ramadan sudah diciptakan amalan puasa Ramadan untuk kita lakukan padanya. Maka amalan paling utama di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Malam harinya Allah sudah ciptakan di sana salat tahajud atau salat tarawih. Maka amalan yang paling utama pada malam-malam Ramadan adalah salat tahajud atau salat tarawih. Demikian juga sekarang ini kita masuk pada bulan Dzulqa'dah. Nanti kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Maka amalan yang paling utama pada bulan ini Dzulqa'dah adalah melakukan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah ini, dan 10 awal Dzulhijjah. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah, amalan yang paling utama untuk kita lakukan adalah menyembelih kurban Idul Adha. Karena itu, mari kita persiapkan sebelum kita berjumpa atau sebelum kita masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita persiapkan mulai hari ini sebisa mungkin kita melakukan amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti, yaitu berkurban Idul Adha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini menunjukkan fadilah besar kurban Idul Adha. Beliau mengatakan, mal amalu fi ayyamin ahabbu ilallahi min hadzal ashr. Tidak ada amalan-amalan yang lebih utama untuk dilakukan melebihi amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kalau kita lakukan kurban Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, ini sudah termasuk atau masih termasuk dalam 10 amal, dalam 10 hari yang amalan-amalan padanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai para sahabat bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, perang melawan orang-orang kafir di medan perang? Beliau mengatakan walal jihadu fisabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, lebih utama amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Maka mari kita persiapkan supaya kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk melakukan kurban Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Para ulama mengatakan setiap waktu sudah ada amalan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan padanya. Dan itulah amalan yang paling utama untuk kita lakukan pada waktu tersebut. Sepertiga malam terakhir, amalan yang paling utama adalah kita bangun, kita paksakan ngantuk untuk ditinggalkan, mengambil air wudu, kemudian salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga dengan selamat, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi hendaklah kita berikan maharnya kepada Allah, yaitu salah satunya melakukan salat malam, salat tahajud. Dan itulah amalan yang paling utama untuk dilakukan setiap hamba pada sepertiga akhir dari setiap malam kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada 10 awal Dzulhijjah nanti, amalan apa yang semestinya kita lakukan? Rasulullah katakan mal amal, berarti amalan apapun untuk dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru kami, Syekh Farhan Al-Anazi, beliau mengatakan, alangkah bagusnya pada 10 awal Dzulhijjah setiap harinya kita mengeluarkan sedekah. Tentu saja sedekah yang lebih besar daripada hari-hari biasa, karena ini adalah hari-hari yang sangat besar fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 kita keluarkan sedekah, tanggal 2 kita keluarkan sedekah, terus sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membaca Qur'annya. Sebisa mungkin pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita paksakan untuk kita bisa istiqamah, semangat melakukan amalan sebagaimana pada 10 akhir Ramadan. Karena 10 awal Dzulhijjah itu seimbang fadilahnya dengan 10 akhir Ramadan. Hanya saja banyak orang yang tidak mengetahui fadilah 10 awal Dzulhijjah ini. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Ketika Allah bersumpah dengannya, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat besar fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita persiapkan sejak bulan Dzulqa'dah ini niatan dalam hati kita untuk sungguh-sungguh nanti ibadah pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena kalau sudah diniatkan, meskipun akhirnya tidak tercapai, Allah sudah kasih kita pahala dari niat tersebut. Demikian juga mari kita niatkan mulai bulan Dzulqa'dah ini, nanti tanggal 10 Dzulhijjah kita akan berkorban Idul Adha karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkorban setiap tahunnya, maka kita niatkan untuk setiap tahunnya kita berkorban. Dengan niatan itu, andaikan nanti tanggal 10 tidak tercapai karena tidak memiliki harta untuk berkorban, maka sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an,
Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma aftah kulla khairin lana, Allahumma aftah kulla khairin lana, Allahumma aftah kulla khairin lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhil man khadhala al-muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum bi ruhin minka ya arhamar rahimin wa alif baina qulubil mu'minina innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.